Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Sistem pertahanan tubuh merupakan sistem yang berperan melindungi tubuh dari berbagai infeksi patogen seperti virus, bakteri, jamur, atau protozoa, sehingga seseorang dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit. Berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit, sistem pertahanan tubuh digolongkan menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan patogen satu dengan patogen yang lainnya. Sedangkan sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke tubuh. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh non-spesifik terlebih dahulu ya. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik disebut juga sistem pertahanan tubuh bawaan, karena pertahanan tubuh non-spesifik sudah diperoleh manusia sejak lahir. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik bekerja lebih cepat dibandingkan sistem pertahanan tubuh spesifik. Jenis pertahanan tubuh non-spesifik bisa berupa 1. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh, misalnya pertahanan fisik, pertahanan mekanis, pertahanan kimiawi, dan pertahanan biologis. 2. Respons peradangan atau inflamasi. 3. Fagositosis. 4. Protein antimikrob. Dan yang terakhir, sel natural killer atau NK. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh tadi berupa pertahanan fisik. Pertahanan tubuh secara fisik dilakukan oleh lapisan terluar tubuh yang berfungsi menghalangi jalan masuknya patogen ke tubuh. Pertahanan tubuh secara mekanis dilakukan oleh rambut hidung dan silia pada trakea. Pertahanan tubuh secara kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa, misalnya minyak, keringat, air liur atau saliva, air mata, dan sekresi mukosa atau mukus. Pertahanan tubuh secara biologis dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Yang kedua, respons peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respons tubuh terhadap kerusakan jaringan, misal akibat tergores atau benturan keras. Proses inflamasi berkumpulan dari 5 gejala sekaligus, yaitu nyeri, kemerahan, panas, bengkak, hilangnya fungsi. Yang ketiga, fagositosis. Fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh fagosit dengan jalan mencerna patogen atau partikel asing. 4. Protein antimikrob. Salah satu jenis protein antimikrob yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah protein komplemen. Protein komplemen membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. 5. Sel natural killer atau biasa disebut dengan sel NK. Sel NK merupakan turunan limfosit yang bekerja pada sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Mekanisme kerja sel NK juga tidak perlu melalui proses aktivasi. Peran utama sel NK adalah membunuh sel-sel abnormal pada tubuh manusia, misalnya sel tumor dan sel yang telah terinfeksi oleh patogen. Selanjutnya, kita membahas tentang sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik bekerja apabila patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau imun. Sistem kekebalan tubuh dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Limfosit terdiri atas 2 tipe, yaitu limfosit B atau sel B dan limfosit T atau sel T. Proses pembentukan dan pematangan sel B terjadi di sumsum tulang. Sel B dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Sel B plasma, berfungsi membentuk antibodi. 2. Sel B pengingat, berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. 3. Sel B pembelah, berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Proses pembentukan sel T terjadi di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Sel T dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Sel T pembunuh atau sel T sitotoksik.
berfungsi menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. 2. Sel T pembantu, berfungsi menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. 3. Sel T suppresor, berfungsi menurunkan dan menghentikan respons imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T suppresor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Nah, pada dasarnya sistem pertahanan tubuh spesifik ini adalah reaksi antara antigen dan antibodi. Antigen merupakan suatu zat yang merangsang respon imunitas untuk menghasilkan antibodi. Sementara antibodi atau biasa disebut dengan imunoglobulin atau Ig merupakan suatu protein yang dihasilkan sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Beberapa cara kerja antibodi dalam menginaktivasi antigen sebagai berikut. A. Netralisasi, yaitu antibodi berikatan pada sisi penghubung determinan suatu antigen sehingga aktivitas antigen menjadi terhambat. B. Aglutinasi atau penggumpalan, yaitu pengikatan antigen oleh antibodi pada seluruh sisi pengikatannya. C. Presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan antigen yang terlarut dalam cairan tubuh oleh antibodi sehingga membentuk endapan yang akan dikeluarkan melalui proses fagositosis. D. Fiksasi komplemen, yaitu aktivasi protein komplemen oleh kompleks antibodi antigen. Jenis-jenis kekebalan tubuh. A. Kekebalan aktif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. B. Kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Kekebalan aktif dapat diperoleh secara alami dan secara buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Sebagai contoh, orang yang pernah sakit campak tidak akan terkena penyakit tersebut untuk kedua kalinya. Adapun kekebalan aktif buatan diperoleh melalui imunisasi, misalnya dengan pemberian vaksin. Kekebalan pasif juga diperoleh secara alami dan buatan. Kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Adapun kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Contoh kekebalan pasif adalah pemberian serum antibisa ular pada orang yang dipatuk ular berbisa. Itu dia penjelasan dari saya tentang sistem pertahanan tubuh pada manusia. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.